Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, pembelajaran spiritual sekali lagi saya ingatkan bukanlah tentang memasukkan pengetahuan ke dalam pikiran hingga itu menjadi bagian dari memori kita. Pelajaran spiritual adalah tentang mentransformasi jiwa. Maka yang terpenting adalah bukan tentang Anda menjadi banyak tahu, tetapi tentang bagaimana jiwa Anda berubah menjadi semakin murni. Lebih spesifik, saya harus mengatakan bahwa kemajuan spiritual itu penandanya adalah semakin luruhnya keakuan kita. Dalam hal ini kita semua perlu mengerti bahwa jiwa yang telah menjadi entitas yang mempribadi yang unik, yang kemudian terlahir ke bumi diwadahi oleh badan fisik ini, tentu saja pasti punya keakuan. Keakuan ini ternyatakan dalam kesadaran bahwa kita berbeda dengan yang lain, termanifestasikan dalam keinginan yang terkait dengan kepentingan si aku ini. Dalam hal ini, kita kemudian perlu mengerti bahwa ketika diri kita memenuhi keinginan dari si aku ini, itulah yang kemudian menjadi pangkal dari ketidakselamatan. Ketika kita terjebak kepada pemenuhan segenap hasrat egoistik, kita kemudian menjadi bisa bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, inilah risiko dari free will yang kita miliki. Kita punya kebebasan berkehendak, maka kita punya risiko untuk berkehendak sesuatu yang tidak selaras dan berbeda dengan kehendak Tuhan. Maka untuk itulah ada ajaran spiritual. Ajaran spiritual mengajak kita untuk bisa mengerti dan membedakan mana kehendak ego atau kehendak keakuan kita dan mana kehendak Tuhan. Untuk mengetahui hal ini, kita memang harus tenggelam di dalam keheningan. Di dalam keheningan kita tertuntun untuk terhubung dengan diri sejati kita. Dan kita kemudian bisa mendaya gunakan rasa sejati. Dengan rasa sejati inilah kita bisa menangkap sesungguhnya apa kehendak Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, apa yang diinginkan oleh sang aku ini biasanya adalah hal-hal yang serba menguntungkan, hal-hal yang serba mengenakan, sesuatu yang membuat kita terbebas dari apa yang kita takutkan. Meskipun ketakutan itu sebetulnya adalah ketakutan yang ilusi. Tetapi uniknya ketika kita hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak keakuan atau ego kita, menjadi semakin teballah ego itu, menjadi semakin terjauhkan kita dari keterhubungan dan kesatuan dengan sang sumber kehidupan. Karena kita kemudian akan terjebak di dalam tragedi kehidupan, kita kemudian mengalami luka batin, jiwa kita kemudian juga dipenuhi oleh jejak karma buruk dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, lewat keheningan, kita belajar untuk betul-betul menangkap apa yang menjadi pesan dari Tuhan, yang disampaikan oleh diri sejati dan ditangkap oleh rasa sejati. Maka latihan kita untuk betul-betul menjadi jiwa yang sempurna adalah dengan setia penuh, setia total kepada tuntunan dari Tuhan tersebut. Walaupun tuntunan itu tidak sesuai dengan pikiran kita, berbeda dengan ego kita, justru itulah kita harus melampaui pikiran kita dan kita tidak mengikuti ego kita. Kita hanya bertindak berdasarkan apa yang merupakan tuntunan dari Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, inilah sebetulnya pangkal dari keselamatan, pangkal dari pencerahan. Sangat-sangat sederhana.
Maka saya selalu menekankan kepada semua teman-teman, bagaimana caranya mencapai kondisi tercerahkan? Ya hanya dengan keheningan yang total, sepanjang waktu, dimanapun juga, kapanpun juga. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saat kita memang betul-betul telah berupaya sebaik mungkin untuk hening sepanjang waktu, kemudian menjadi semakin setia kepada apapun tuntunan dari Sang Diri Sejati yang merepresentasikan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa, jiwa kita pasti bertumbuh. Jiwa kita pasti dihantarkan pada momen-momen terjadinya akselerasi peningkatan kesadaran. Juga momen di mana jiwa kita dimurnikan, dikembalikan kepada keagungan dan keindahannya di awal mula. Dan dalam keadaan demikianlah, kehidupan surgawi itu bisa semakin dirasakan. Saudara dan saudari yang saya kasih, saya betul-betul mengajak Anda semua untuk sampai kepada kehidupan yang serba selaras, secara jiwa, secara material, pada semua aspek kehidupan kita. Tentang ini, semuanya harus mengerti bahwa setiap diri yang punya free will atau kebebasan berkehendak terikat oleh hukum-hukum semesta. Ada hukum sebab akibat, ada hukum tarik-menarik. Maka pastikan saja jiwa Anda murni, pikiran Anda selaras, emosi Anda terbebas dari segala hal yang destruktif. Betul-betul biarkan diri Anda menjadi penarik dari keselarasan, keindahan, dan keagungan. Dan ini semua memang terkait dengan luruh leburnya keakuan kita. Maka tidak ada jalan lain kecuali memang tekun menyelami keheningan. Lebih bagus lagi jika Anda di dalam keheningan itu betul-betul bisa merasakan keberadaan diri sebagai bagian tak terpisahkan dari kekosongan absolut. Ketika Anda sudah mulai bisa merasakan ini, niatkan saja agar segenap ego kita, keakuan kita luruh di dalam kesatuan agung ini. Biarlah kita menjadi bagian tak terpisahkan dari gerak semesta itu. Kita sebagai individu tidak punya gerak langkah sendiri. Kita hanya menyatu seirama dengan gerak semesta yang agung. Biarlah kita tidak hidup di dalam pikiran kita, tetapi kita dinaungi kasih murni dan hidup dengan kasih murni itu. Saudara dan saudari yang saya kasihi, inilah sebetulnya ajaran puncak spiritual. Sangat sederhana, bisa dicapai oleh siapapun juga, dengan latar apapun juga. Syaratnya hanyalah tekun menyelami keheningan, selalu melatih kepekaan untuk menangkap pesan dari Tuhan lewat rasa sejati, lalu setia total pada apapun yang Dia kehendaki dan Dia titahkan, mulai dari hal yang sekecil-kecilnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, di dalam ranah pergaulan sosial, segenap konflik, segenap pertengkaran sebetulnya muncul dari keakuan yang tidak terkendali. Ketika ada dua orang atau beberapa orang berpegang teguh kepada egonya, kepada hasrat egoistiknya, kepada pikiran egoistiknya, pada titik itulah terjadi benturan energi yang pada wujud materialnya mengejawantah sebagai pertarungan, konflik atau perkelahian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, maka untuk menciptakan keguyuban, persaudaraan yang sejati, dan kedamaian yang sesungguhnya, setiap orang, siapapun juga, perlu belajar untuk melampaui keakuan itu. Segenap kata, tindakan, keputusan
diambil berdasarkan tuntunan dari sang sumber kehidupan yang ditangkap lewat suara atau pengertian yang muncul dari relung jiwa. Dengan kita melampaui keakuan kita, dengan kita hidup dalam keselarasan dengan diri sejati, sesungguhnya kita turut menciptakan perdamaian di bumi ini, perdamaian di semesta ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tetapi tentu saja Anda juga harus mengerti bahwa tidak semua pertengkaran itu melibatkan orang-orang yang egoistik. Ada sebentuk pertengkaran tertentu yang terkait dengan penegakan kebenaran dan keadilan. Jadi ada pihak yang memang hanya mengungkapkan kebenaran mengikuti tuntunan diri sejatinya, bahwa kemudian ada pihak lain yang tersinggung, ada pihak lain yang kemudian mengajak kepada pertengkaran. Itu bukan bagian dari yang saya maksudkan di dalam bedaran kali ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ada kalanya ketika kita hidup hanya berdasarkan kasih murni, kita juga harus tegas, lugas, dan pada titik itulah kita bisa terkesan ada di dalam sebuah konflik. Padahal bukan itu kenyataannya. Jadi silakan betul-betul selalu tenggelam di dalam keheningan. Lampaui segala keakuan. Bergeraklah melangkah sesuai dengan tuntunan diri sejati. Maka apapun yang kemudian itu terekspresikan dalam kehidupan, itu menjadi kebenaran yang sejati. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja bisa dilihat dengan jelas. Mereka yang telah betul-betul bisa melampaui keakuannya, jiwanya jernih. Dari pusat hatinya selalu memancarkan energi kasih yang paling murni. Dan sebaliknya, mereka yang masih terjebak di dalam keakuan, tentu pancaran vibrasinya tidak menyamankan. Jiwanya keruh, dan itu penanda bahwa keakuan kemudian sangat terkait dengan kuasa kegelapan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, selamat bertumbuh terus dan selamat menikmati kesukacitaan surgawi saat ini di sini sepanjang waktu. Rahayu.